hukum kekekalan energi mekanik ya. Ini kurang sedikit, saya perbaiki sebentar. Mekanik ya. HKEM, HKM dan HKML. Ini kurang juga. Momentum linear supaya cocok dengan singkatannya. Linear. Oke. Jadi HKM dan HKML. Ya. Jadi kita sudah belajar keduanya. Minggu lalu kita belajar tentang HKEM, termasuk di dalamnya HKM yang ada koreksinya, ya, karena gesekan dan sebagainya. Dan minggu ini kita belajar HKML, hukum kekekalan momentum linear. Nanti ada juga hukum kekekalan momentum sudut, tapi kita belum bahas itu. Nanti setelah gerak rotasi. Ya. Oke, nah saya lihat kalau Pak Galih tadi berangkat dari 1 dimensi, lalu 2 dimensi, saya bisa bahas langsung dalam 3 dimensi. Ya. Ada satu bola, masih benda titik ya, kita anggap menggelinding, lalu dia melalui lereng, katakanlah atap rumah kita, ya. Lalu dia jatuh, lalu ngampul ya, mantul di tanah. Biasanya tingginya tidak setinggi yang awalnya, bukan? Jadi kalau dari 3 meter, mungkin turun jadi 2,5 meter, kena lagi jadi 1 meter, lama-lama dia tinggal di tanah. Ini sebenarnya adalah tumbukan juga. Di sini ada tumbukan, di sini ada tumbukan, dan seterusnya. Ya. Nah, ini adalah satu tumbukan yang sifatnya lenting atau tidak lenting, adik-adik? Lenting, Pak. Lenting. Sempurna atau tidak? Lenting sempurna atau tidak? Tidak, Pak. Tidak, ya. Nah, jadi saya harus beberkan sekarang kemungkinan apa saja yang ada, ya. Kalau tadi Pak Galih membagi tumbukan menjadi 2, ya. Ada yang lenting, ada yang tidak lenting. Maaf, dia pakai elastik, ya. Elastik dan tak elastik, ya. Lalu elastik ini dibagi 2 lagi, ya. Yang ekstrimnya adalah tak elastik sama sekali, ya. Dia pakai istilah sama sekali. Jadi ada 3 sebenarnya kasus ekstrimnya. Elastik, tak elastik, sama tak elastik sama sekali. Itu menurut istilahnya Pak Galih. Ya. Berbagai buku menggunakan berbagai istilah, saya juga menggunakan istilah yang mungkin berbeda, itu sebabnya kita perlu koordinasi. Yang Pak Galih sebut elastik itu, saya menyebutnya lenting sempurna. Ya. Lenting dan juga sempurna. Apa artinya? Dari gambar bola tadi, kalau ada bola, saya jatuhkan karena nanti waktu dia mantul, tingginya pas sampai ketinggian semula. Ya. Jadi kalau bola yang tadi jatuh dari lereng itu, agak atap garasi itu, dia kena tanah, lalu parabolanya itu pas sampai tinggi semula, keduanya pas sampai tinggi berikutnya. Jadi dia setiap kali tumbukan lenting sempurna. Tentu saja itu bukan keadaan ideal. Ya. Lalu ada yang namanya lenting sebagian. Ya. Lenting sebagian. Dan ada yang namanya benar-benar tidak lenting. Jadi 3 kasus yang disebut Pak Galih itu tidak salah, tapi mungkin di buku-buku yang lain atau dari dosen-dosen yang lain, termasuk dari saya, menggunakan istilah yang berbeda. Tapi barangnya itu juga. Ya. Yang lenting elastik atau lenting sempurna, itu energinya kembali, kalau saya lepaskan bola, dia baliknya sampai sini lagi. Begitu. Ya. Tentu saja dalam kenyataan di alamnya ini tidak mungkin terjadi. Oke, jadi kalau tinggi bola yang merah ini tepat sama semulanya, lalu pantulan kedua juga tepat sama semulanya, dan seterusnya, maka tumbukan yang terjadi di sini adalah lenting sempurna, elastik sempurna. Kalau Pak Galih nyebutnya elastik, buku-buku lain menyebutkan elastik sempurna, saya bisa katakan lenting sempurna. Intinya di situ adalah
tingginya tetap sama, sedemikian sehingga tidak ada energi yang hilang. Nah, kalau Pak Galih tadi menggunakan energi kinetik, saya menggunakan yang lebih umum, yaitu energi mekanik saja, termasuk potensialnya. Kenapa? Karena dari sini ke sini, ya, berlaku kan, kayak gayanya konservatif kan berlaku, energi kinetik di sini besar, potensialnya kecil, di sini potensialnya besar, kinetiknya kecil. Ya. Di sini kinetiknya besar lagi, potensialnya 0, dan seterusnya. Ya. Sedemikian, sehingga saya bisa katakan, ya, berbagai jenis tumbukan itu kategori yang saya buat adalah pertama, lenting sempurna, yang kedua adalah lenting sebagian. Kenapa saya sebut lenting? Karena masih mantul kan? Masih mantul dari lantai kan? Tapi tidak sempurna. Bisa lenting tidak sempurna atau lenting sebagian. Sedangkan yang tidak lenting itu menyangkut keadaan di mana dua benda itu menjadi satu. Jadi kalau bola merah tadi, dia jatuh ke tanah satu kali langsung diam. Ya. Bahasa Sundanya namblek. Ya. Kalau Anda punya segumpal tanah liat atau dodol, ya, orang Jawa Barat kan suka buat dodol ya. Nah, dodol yang masih basah itu lembek. Ya. Kalau dia jatuh dari ketinggian tertentu, jangan harap ada yang mantul. Sebagian kecil pun tidak, dia jatuh, tapi dia mengalami perubahan bentuk. Ya. Tadinya bentuknya bola, jatuh ke bawah, geprek, jadi gepeng begitu ya. Nah, jadi energi yang ada dipakai untuk mengubah bentuk. Hukum kekekalan energi tetap berlaku sebenarnya. Tapi hukum kekekalan energi mekanik tidak berlaku. Hukum kekekalan energi kinetik tidak berlaku. Ya. Oke, nah jadi saya minta adik-adik membiasakan diri dengan berbagai bahasa ungkapan ini. Yang paling atas adalah elastik atau elastik sempurna atau lenting sempurna. Itu kemungkinan-kemungkinan. Bagian yang kedua disebut tidak elastik atau elastik sebagian atau lenting sebagian atau lenting tidak sempurna. Boleh. Itu kemungkinan-kemungkinannya. Yang kedua. Ya. Yang ketiga, itu tidak elastik sempurna atau benar-benar tidak elastik. Saya sebut saja tidak lenting. Atau kalau mau lebih tepat lagi, benar-benar tidak lenting. Atau sempurna tidak lenting. Nah, apapun bahasa yang dipakai, adik-adik harus tahu. Ini maksudnya yang mana? Ya, jangan sampai tertukar. Ada beberapa dosen atau beberapa buku yang memakai, di sini adalah lenting sempurna, ini adalah lenting tidak sempurna, yang bawah adalah sempurna, tidak lenting. Ya, artinya benar-benar nggak lenting. Nah, itu kata-katanya seringkali membingungkan. Saya minta adik-adik jangan bingung ya. Gimana supaya jangan bingung? Biasakan diri memakai yang paling bingung, supaya yang lain jadi lebih jelas begitu ya. Lenting sempurna, lenting sebagian itu supaya ada kata sempurna, lenting tidak sempurna, yang paling bawah itu sempurna, tidak lenting. Ya. Benar-benar tidak lenting. Tidak lenting itu benar-benar sempurna. Gitu, ya. Namblek istilahnya. Nah, oke, manapun yang dipakai istilahnya bisa berbeda. Saya harap adik-adik tidak salah memilih begitu ya. Ada 3 tingkatan. Nah, hukum kekekalan yang berlaku adalah kalau dia lenting sempurna, yang berlaku adalah HKEM dan HKML. Bola yang tadi saya gambarkan, HKEM ini karena energi mekanik ini kan terdiri dari kinetik dan potensial, bukan? Jadi berarti yang untuk lenting sempurna itu berlaku HKEM dan HKML, momentum linear. Nah, kalau kebetulan tumbukannya itu dalam peristiwa 2 dimensi, misalnya adalah tumbukan bola biliar atau karambol atau kelereng, karena kan kita main kelereng, main karambol, main biliar, mejanya pasti horizontal dong. Ya, tidak ada orang main karambol, mejanya miring, orang main kelereng, lantainya miring. Ya, semua gelinding ke bawah. Ya, pasti ya, idealnya adalah sempurna, horizontal, paling nggak mendekati horizontal sempurna. Ya. Nah, kalau HKEM ini berlangsung di satu bidang datar sempurna, kan energi potensialnya di mana-mana sama, betul nggak? Kan MGH, H-nya di mana-mana sama karena bidangnya horizontal, maka otomatis HKEM ini menjadi
HKEK, betul nggak? Hukum kekekalan energi kinetik. Kenapa? Lah wong, si energi potensialnya semuanya sama di semua titik, ya sudah, dicoret dari ruas kiri, ruas kanan, maka saya berganti dari HKEM menjadi HKEK, betul nggak? Nah, yang dibahas oleh Pak Galih tadi, dia membahasnya hukum kekekalan energi kinetik. Saya pengen yang lebih umum, jadi saya pasang HKEM. Ya. Untuk lenting sempurna, dalam 3 dimensi, tidak harus bidang datar, terbatas pada bidang datar. Contohnya, bola yang tadi kita bahas, ini kan ada Z-nya. Ya. Ya. Ini kan ada X-nya, ada Y-nya, arah dalam keluar, dan ada Z-nya. Jadi kalau dia menggelindingnya ke arah sini juga masih bisa juga dikerjakan. Karena di sini berlaku HKEM, ya. Bukan HKEK, tapi HKEM. Nah, saya kira adik-adik ngerti sekarang itu gunanya saya membuat singkatan. Ya. Sekarang saya pakai. Ya. Nah, sedangkan untuk 2 sisanya, itu HKEM tidak berlaku. Kalau HKEM tidak berlaku, tentu HKEK juga tidak berlaku. Tapi hukum kekekalan energi keseluruhan global, HKEG begitu global, tetap berlaku karena sejumlah energi yang tadinya kinetik itu dipakai untuk mengubah bentuk. Tadinya bentuknya bola, terus jadi bola agak gepeng begitu, terdistorsi. Untuk mengubah dari bentuk bola menjadi bentuk seperti kue serabi begitu ya. Tahu serabi kan ya? Bulat tapi gepeng begitu, pipih. Nah, itu diperlukan energi. Dan energi kinetik sebagian dipakai untuk itu. Itu ada energi potensial juga. Tapi kita tidak bisa bicara apa-apa tentang hukum kekekalan energi untuk yang sebagian dan lenting. Karena energinya totalnya tetap kekal, tapi ada yang berubah dari kinetik menjadi sebagian potensial, sebagian mengubah bentuk, sebagian menjadi panas, sebagian menjadi bunyi, dan sebagainya. Ya. Kalau kita punya toples terbuat dari beling atau gelas, jatuh, pecah. Nah, untuk pecah itu perlu energi juga. Jadi akhirnya untuk yang kedua ini kita tidak bisa mengandalkan atau meminjam menggunakan jasa hukum kekekalan energi. Jadi biarkan saya. Tapi hukum kekekalan momentum linear berlaku. Jadi mengingatnya mudah ya. Untuk 3 jenis lenting ini, macam-macam istilahnya, sudah saya klarifikasi tadi, HKML berlaku. Untuk yang atas, ada bonusnya. Di samping HKML, dia berlaku juga HKEM. Kalau bidangnya datar, berarti HKEK berlaku juga. Ya. Biliar misalnya, snooker, biliar, kelereng, karambol. Untuk lenting sebagian, yang berlaku adalah HKML, yang tidak lenting, HKML juga. Lalu bertanya, apa bedanya HKML yang baris kedua dan ketiga? Nah, HKML yang ketiga, itu ada tambahannya lagi, yaitu kedua benda, ya kita tidak mempelajari tumbukan 3 benda ya, terlalu rumit, 2 benda saja. 2 bendanya menyatu, artinya apa? Ruas kanan dari persamaan hukum kekekalan momentum linear ini hanya akan memiliki satu nilai V. Ya, vektornya satu saja, karena VF itu final berlaku baik untuk benda ke-1 maupun untuk kedua. Kenapa? Karena 2 benda itu menyatu, nempel, ya, namblek istilahnya. Ya. Oke, baik, saya stop dulu sampai di sini. Apakah ada pertanyaan, adik-adik sekalian? Jadi istilahnya itu saya minta adik-adik teliti. Ya. Pokoknya ada 3, ada yang paling menguntungkan, ada yang kurang menguntungkan, ada yang sama sekali tidak menguntungkan. Nah, istilahnya Pak Galih pakai elastik, tidak elastik sama sekali. Saya pakai lenting sempurna, lenting sebagian, tidak lenting. Atau sempurna tidak lenting, atau benar-benar tidak lenting. Ya. Ada buku-buku lain mengatakan, atau orang lain, dosen lain mengatakan, lenting sempurna, lenting sebagian, sempurna tidak lenting. Ya. Lenting sempurna, lenting tidak sempurna, masih ngampul, tapi tidak ketinggi asal. Yang ini benar-benar tidak lenting, atau sempurna tidak lenting. Ya. Oke, jadi saya harap tandanya itu apapun bahasa yang dipakai, makhluknya bisa tunjuknya itu. Persamaan di sebelah kanannya mudah.
tinggal dipatokkan. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan keluarkan 2 soal. Ya. Ini bukan kuis, tapi untuk adik-adik kerjakan dan pikirkan. Boleh dikerjakan dalam kelompok PR bersama. Ya. Saya mau bertanya, Pak. Silahkan, Ikhlas. Kalau misalnya 2 benda saling bertumbukan, lalu bendanya itu hancur, itu masuknya tak lenting sama sekali atau lenting sebagian, Pak? Kalau dia hancur lalu tumpukannya ada di tempat sama, maka itu adalah benar-benar tidak lenting. Ya. Walaupun bentuknya hancur. Karena semuanya diam di tempat dia bertumbukan. Ya. Tapi kalau sebagian masih ada yang mental ke tempat lain atau pecah mental ke tempat lain, nah tentu dia masih lenting sebagian. Ya. Tetapi nggak bisa diurusi yang kayak gitu. Ya. Karena hukum kekekalan momentumnya berlaku, tapi tidak cukup. Ya. Karena sebenarnya dengan menambahkan HKEK, Anda kan punya 2 persamaan, betul nggak? Ya. Kalau HKEM kan cuma 1 persamaan, HKML plus HKMK, lenting sempurna, Anda punya 2 persamaan, kan? Nah, kalau Anda punya 2 persamaan, maka ada 2 yang bisa tidak diketahui, tetap ketemu. Kalau Anda punya 1 persamaan, cuma bisa 1 yang tidak diketahuinya. Kalau Anda punya 1 persamaan, tapi yang tidak diketahuinya 2, nggak bisa diselesaikan, bukan? Kata aljabar seperti itu. Ya. Jadi itu sebabnya hal yang paling lazim keluar dalam ujian adalah kira-kira yang mana? Halo? Soal ujian itu kan biasanya menghitung ya. Kira-kira yang paling besar probabilitasnya keluar yang mana? Yang lenting sempurna bukan, Pak? Lenting sempurna. Karena Anda punya 2 persamaan, berarti ada 2 yang bisa tidak diketahui. Ya. Nah, kalau waktu saya belajar aljabar, 2 persamaan dengan 2 anu. Ya. Anu. Si anu. Gitu ya. Anu yang tidak diketahui, si X dan Y itu berarti anunya 2. Ada bisa bilangan anu yang ditentukan. Itu zaman saya sekolah dulu, bahasanya pakai si anu begitu ya. 2 anu, 2 persamaan. Kalau 3 anu harus ada 3 persamaan. Nah, jadi kasus lenting sempurna itu karena di sana ada 2 persamaan, HKEK, HKML, plus HKEM atau HKEK, begitu ya. Maka paling besar kemungkinannya keluar, tapi yang tidak diketahuinya ada 2 dan ditanyakan begitu. Sedangkan untuk yang 2 di bawahnya, yang kedua terutama, itu sulit, karena kan cuma punya 1 persamaan. Cuma punya 1 persamaan, lalu ya berlaku itu saja. Kalau ada sekian yang data yang mau dihitung, harus semua diketahui kecuali 1. Hanya bisa 1 anu, ya, 1 bilangan yang tidak diketahui. Karena kita cuma punya modal 1 persamaan. Yang ketiga, yang benar-benar tidak lenting, itu masih lumayan. Karena V final benda ke-1 dan V final benda kedua kan sama gabungnya. Jadi sedikit lebih menguntungkan. Walaupun rumusnya cuma 1, tapi ruas kanan dari rumus itu adalah M total dikali V, akhir begitu kan. Jadi berkurang, sehingga yang ditanyakan bisa lebih banyak begitu. Oke, sekali lagi yang paling besar kemungkinannya keluar sampai perhitungan detail, yang bisa kita hitung sampai detail adalah lenting sempurna. Yang lain itu biasanya pakai ketaksamaan, lebih besar, lebih kecil dari begitu. Ya. Karena untuk menghitung eksak sampai nilainya sekian di angka di belakang koma, sulit. Lawang kita cuma punya 1 persamaan. Kalau kita cuma 1 persamaan, yang lenting sebagian misalnya, maka berarti VM1, 2 harus diketahui, lalu V1 awal akhir harus diketahui, V2 awal diketahui, V2 akhir ditanyakan. Hanya itu saja. Ya. Karena kan hanya bisa 1 yang tidak diketahuinya. Lebih dari itu yang tidak diketahuinya nggak bisa. Persamaannya nggak cukup banyak. Yang paling kredibel untuk ditanyakan sampai detail adalah yang lenting sempurna. Walaupun dalam prakteknya, kalau kita praktek di lapangan, lenting sempurna itu pasti tidak ada. Karena ada gesekan dengan udara, dengan tumbukannya juga tidak lenting sempurna pada dasarnya. Ya. Jarang kita ambil 1 bola pingpong atau apa, jatuhkan terus sampai tinggi semula. Kan hampir nggak pernah. Ya. Baik itu karena gesekan, baik karena seandainya di ruang hampa juga belum tentu. Karena ada energi yang hilang waktu dia benturan dengan lantai di bawah. Oke, saya kira cukup menjawab. Ikhlas ya?
kalau begitu saya bisa share kelanjutan dari PowerPoint kita tadi. Nah, sekarang saya punya soal. Was, kemana gambar saya nih? Wow, saya tadi udah menggambar. Sebentar, saya stop dulu ya. Mungkin PowerPoint saya ketukar tempatnya. Saya coba dulu. Saya perbaiki sebentar ya. PowerPoint. Oke, ya, saya salah meletakkan gambar, jadi saya coba susun ulang dulu ya. Sorry. Oh, enggak, benar. Benar, sorry. Ya, benar. Yang tadi udah benar kok. Belum latihan, belum ke soal, tapi masih. Jadi kita yang ini ya. Oke, nah baik. Selanjutnya, mungkin adik-adik pernah waktu SMA dengar ada namanya koefisien restitusi. Ya, pernah dengar ya? Pernah, Nah, Pak. pernah dengar. Kalau SMA saya rasa lambangnya E. Waktu saya SMA dulu lambangnya E. Nah, itu penurunannya adalah ada matematikanya cukup panjang. Rumusnya yang dipakai adalah ini. Koefisien restitusi itu adalah kalau dua benda ya, yang satu, yang atas adalah harga mutlak dari selisih kecepatan akhir, yang inilah selisih kecepatan awal, ya, V1, V2, 0 ini awal, final, harusnya ini I ya kalau saya masukin angkanya keluar setengah. Nah, C ini atau E, koefisien restitusi, itu nilainya 0, pecahan, atau 1, berkisar dari 0 sampai 1. Ya. Kalau dia 0, itu adalah benar-benar tidak lenting, namblek istilahnya. Kenapa? Karena V1 finalnya dan V2 finalnya itu sama. Ya. Jadi atasnya ini kan 0 nih. Ya. Maka dia berapapun bawahnya tetap 0. Kalau dia lenting sempurna, nanti adik-adik dapatkan ininya 1. Ya. Kalau dia lenting sebagian, dia pecahan. Lebih kecil dari 1, tapi lebih besar dari 0. Jadi mulai dari 0,00001 sampai 0,99999. Nah, itu lenting sebagian. Ya, koefisien restitusi. Nah, saya ingin mengatakan bahwa buku rujukan kita, Haliday-Resnick, tidak menggunakan, saya ini belum share screen. Saya udah share screen belum? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Nah, saya khawatir saya lupa share screen, jadi saya ngomong sendiri, lihat sendiri, ngomong sendiri. Oke, yang ingin saya katakan adalah buku kita, Haliday-Resnick, tidak mengajarkan koefisien restitusi. Ya. Jadi, seandainya kita ujian on-site, ya, essay on-site, adik-adik menggunakan rumus koefisien restitusi, itu bisa saja disalahkan. Karena itu tidak masuk dalam pelajaran kita. Kenapa kira-kira tidak masuk? Karena dengan bagan yang tadi kita buat saja, yaitu untuk lenting sempurna, HKEM dan HKML, atau HKEK dan HKML, untuk lenting sebagian HKML, kita sudah bisa menyelesaikan masalah. Tapi, memang kalau adik-adik hafal koefisien restitusi, sengaja saya memang tidak mau mengambil waktu untuk turunkan, jadi saya copy saja dari internet, begitu ya. Silahkan saja adik-adik menggunakan, ya, kalau adik-adik sudah terbiasa menggunakan koefisien restitusi, monggo wae digunakan. Toh soal yang kita hadapi sekarang adalah pilihan berganda, bukan? Karena ujiannya online, pasti pilihan berganda atau isian singkat. Lalu adik-adik merasa, mending saya pakai hukum rumus koefisien restitusi saja. Silahkan, ya, silahkan. Jadi kalau adik-adik mau menghafalkan koefisien restitusi, lalu menggunakannya saat ujian, karena memang kendala yang kita punya, pandemi ini ujiannya online, sifatnya pilihan berganda atau ujian singkat, bukan essay lengkap, maka mungkin pilihan menggunakan rumus koefisien restitusi itu pilihan yang bijaksana.
Kan paling cepat, menang waktu, ya. Kerugiannya, adik-adik harus menghafal. Ya, jadi tolong, silahkan menghafal, tapi adik-adik harus tahu simbol ini untuk apa, simbol ini artinya apa, begitu. Jadi jangan hanya hafal rumusnya saja. Oke. Nah, kalau saya lebih cenderung menggunakan ini, walaupun prosesnya pasti lebih panjang, makan waktu, tapi untuk menyangkut pengertian, ini lebih membangun konsep kita, ya, memperlengkapi konsep kita. Sementara ini hasilnya cepat, menghasilkan jawab yang benar kalau nggak salah ngitung, tapi hanya main rumus begitu ya, ceploskan ke dalam rumus seperti main kalkulator aja, cek keluar angka begitu. Nah, silakan adik-adik bebas mengingat situasi ujian kita ini online, adik-adik bebas memilih. Tapi kalau misalkan onsite dan essay, ya, bisa saja adik-adik langsung menggunakan rumus ini, dapatnya tidak sempurna walaupun jawabnya benar sempurna, ya. Karena ada yang menanya, dari mana rumusnya dapat? Karena ini kan nggak dibahas di kuliah, karena di holiday juga tidak dibahas. Ya. Tapi memang di buku-buku SMA biasanya dibahas. Ya. Kenapa tidak dibahasnya adalah karena sebenarnya kita bisa menurunkan ini dari HKEK dan HKML, ya, keluar rumusnya. Oke, baik. Nah, sekarang baru saya masuk ke dalam peristiwa. Saya punya jet coaster, ya, roller coaster seperti ini. Sebagian dari yang kita lihat waktu kemarin kita lihat Surenranat, ya. Jadi ada rel untuk jet coaster atau roller coaster, bentuknya seperti ini, ke atas, terus jalan. Tentu saja titik A ini ada dua, ada yang depan, ada yang belakang. Jadi misalnya dia lewat di belakang, muter ke atas, ini sedikit ke depan, supaya dia bisa, kalau enggak ya dia muter-muter di situ. Oke lah, kita nggak akan bahas ke kanannya, kita hanya akan membahas di sininya. Gerak seperti itu. Sebenarnya di sini adalah bagian dari gerak melingkar vertikal, bukan? Gerak melingkar sepanjang bidang vertikal, mirip dengan jarum jam. Ya. Waktu kita membahas gerak melingkar dalam kinematika dan dinamika, saya membatasi diri gerak melingkar yang ada di bidang horizontal, misalnya di atas meja, bukan? Atau saya punya pendulum yang diputar sepanjang bidang horizontal, seluas bidang horizontal, begitu ya. Begitu vertikal, ceritanya jadi lebih sulit. Ya. Karena apa? Karena waktu dia ada di titik A, gaya gravitasinya ke bawah. Ya. Tentu perlu ada gaya normal untuk menetralisir itu. Masih ada satu lagi, yaitu gaya sentripetal. Karena ini gerak melingkar, ingat modal dari gerak melingkar adalah bla bla bla, jadi harus ada gaya sentripetal. Nah, ketiga gaya itu, N, W ke bawah, dan A, S, A sentripetal, harus harmonis. Sedemikian rupa sehingga gerak GMB ini bisa berlangsung. Sebab begitu dia tidak memenuhi, geraknya bubar. Oke, pada peristiwa keadaan awal seperti ini, saya punya sebuah bola. Ya. Untuk sederhananya, bolanya masih anggaplah benda titik. Ya. Dan bola itu punya satu kecepatan. Sedemikian sehingga dia bergerak ke sini. Ya. Sekali lagi, mirip sekali dengan peragaan mainan yang dibuat oleh Pak Surenranat, ya, animasi kita kemarin di Rabu. Kita lihat kalau merahnya ini kurang kencang, ya, itu dia sampai sini, dia turun lagi. Atau sampai situ, tapi dia jatuh, bubar, ya, gerak melingkarnya bubar. Tapi ada satu keadaan di mana energinya cukup, sehingga dia set ke atas, balik lewat titik C, lewat titik D, kalau mau disebut di sini D, terus lewat selamat sampai ke lintasan yang di kanan. Ya. Nah, kira-kira hukum apa yang dipakai di sini? Kalau saya pakai dinamika, saya akan agak kerepotan. Ya. Kenapa? Karena waktu di titik A, waktu bola birunya ada di titik A, kita lihat W-nya ke bawah, ya, N-nya ke atas. Ya. Kalau dia diam di tempat, maka W tepat sama dengan N, atau sebaliknya. N akan menyesuaikan diri tepat sama dengan W, supaya dia
tidak tenggelam dan tidak terbang. Tapi karena dia lewat di titik A cuma sesaat dalam keadaan bergerak GMB, karena lintasannya berupa GMB, maka di samping W ke bawah di titik A dan N ke atas, dia harus punya juga AS. Kenapa? Kalau tidak demikian, maka GMB-nya bubar, gerak melingkarnya bubar kan? Itu sebabnya saya bilang modal dari GMB adalah bla 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 ya, 1, 2, 3, 4. Karena itu, adik-adik di sini harus mengurusi 3 hal. W, no problem, arahnya ke bawah. N dan A, S, itu saling menyesuaikan sehingga M dikali AS, itu Newton, N, gaya normal, Newton, dan W, itu komposisinya sedemikian rupa sehingga ada gaya sentripetal ataupun percepatan sentripetal, itu cuma terpaut M saja, yang memenuhi modal kita. Ketika dia pindah ke titik tertentu, itu tidak mudah. Kenapa? Karena W-nya tetap ke bawah, MG, tidak ada masalah. Tapi N-nya, karena ini bidang relnya roller coaster, N-nya arah ke pusat. N-nya searah dengan gaya sentripetalnya, bukan? Dengan Fs-nya, atau percepatan sentripetal. Sekali lagi, gaya sentripetal dan percepatan sentripetal itu boleh kita anggap sama. Terpaut M saja. Ya. Kalau M-nya 1, mereka sama. Ya. Cuma beda satuan. Nah, kita lihat ketika dia di B. Ketika dia di B, W-nya itu tetap ke bawah arahnya. No problem. MG saja. Tapi N-nya dan Fs-nya atau AS-nya harus ada arahnya ke pusat. Kenapa? Karena titik B juga bagian dari GMB, bukan? Tidak bisa enggak? Ya, harus. Bahkan di sembarang titik ini juga, N-nya dan Fs-nya selalu mengarah ke pusat, sedangkan W-nya selalu mengarah ke bawah. Di titik C, lain lagi ceritanya. W-nya arahnya ke bawah, no problem, selalu seperti itu, MG. N-nya arahnya ke bawah juga, tepat berlawanan dengan keadaan A. Di sini, W dan N berlawanan, di sini W dan N searah, setanda. Ya. Kalau N-nya itu tetap sama dari sini, tentu jadi kacau. Ya. Nah, jadi N di sini itu tidak sama dengan N di sini, tidak sama dengan N di sini, tidak sama dengan N di sini, dan tidak sama dengan N di sini. Ya. Arahnya tetap ke pusat, tapi besarnya berubah-ubah terus. Ya. Arahnya berubah juga setiap saat, tapi tetap menuju pusat. Kalau dilihat dari koordinat kartesian, ya sekian I, sekian J, nah sekian itu berubah setiap saat. Tapi tetap ke pusat arahnya. Nah, pusat lingkaran. Nah, ketika di atas, itu N-nya akan menyesuaikan diri. Begitu rupa, sehingga N dan W dan Fs bisa membuat gerak melingkar ini tetap berlangsung. Ya. Sebenarnya yang berkontribusi untuk mempertahankan gerak melingkar adalah bukan W, bukan N, hanya Fs saja. Karena Fs melahirkan A sentripetal, dan A sentripetal adalah modal kita untuk gerak melingkar. Begitu bukan? Nah, pertanyaan saya, di manakah kita punya gaya normal yang paling besar dari ketiga titik ini? Apakah di titik A, apakah di titik B, atau di titik C? Kita tahu dia bergerak dengan kecepatan konstan di sini, V, lalu naik ke atas juga kecepatannya konstan, V terus. Bagaimana keadaan di A, B, C, supaya V-nya ini konstan nggak ya? Sebentar. Oh enggak, yang di apa? Yang di Surendranath itu kan tidak konstan, karena dia lama-lama bisa jatuh. Ya. Mungkin pertanyaannya gini, berapa laju minimum ya, vektor merah ini supaya dia bisa sampai di C? Kenapa? Karena kalau dia sudah bisa survive, bertahan sampai di C, itu dia pasti lanjut. Tidak akan seperti ini, misalnya set
dia sudah naik, terus lewat titik B selamat, terus naik sampai C, terus pas kehabisan energi dia jatuh bebas ke bawah. Itu nggak mungkin terjadi. Kenapa? Ya, nanti ada jawabnya. Nah, yang penting sekarang saya tanya, kira-kira, mungkin saya tanya lebih umum dulu. Menurut adik-adik, apakah gaya normalnya ini konstan? Besarnya gaya normal maksud saya. Apakah besarnya itu tetap atau tidak tetap? N di titik A dengan N di titik B dan N di titik C, apakah itu akan sama atau tidak sama? N-nya dulu, normal. Halo? Tidak, Pak. Sudah sama, Pak. Tidak. Ya, betul ya. Kira-kira di mana dari ketiga titik ini N-nya paling besar? Di titik A mungkin, Pak. Bisa dijelaskan kenapa? Sorry, siapa yang jawab tadi? Bahu Rido, Pak. NIM-nya berapa? 364 ya? Ya. Oke. Boleh dijawab, Mbak Curido, kenapa Anda pilih titik A? Karena mungkin itu, Pak, kan gaya normal di titik A itu bakal menyesuaikan sama W, Pak, masa kali gravitasi. Kalau di titik B sama C udah beda sudutnya, Pak, nanti penjabarannya gitu. Oke, apakah di titik A si N-nya hanya akan menyesuaikan diri dengan W saja, gravitasi, atau dengan yang lain juga? Sama percepatan sentripetal mungkin, Pak. Gaya sentripetal, ya. Percepatan harus kan satuannya beda, supaya sama harus dikali M, ya. Jadi gaya sentripetal. Oke, benar jawabnya, ya. Ketika benda ini ada di A, misalkan, sebelum saya lanjutkan, saya ingat, saya minta cek ulang. Kalau setiap kali Anda mendengar, adik-adik mendengar perkataan normal, ya, gaya normal, apa dua hal yang harus Anda ingat? Pertama adalah Tegak lurus dengan bidang. arahnya tegak lurus bidang. Ya, karena ini bidangnya lingkaran, kita ambil garis singgung di titik ini dengan kata lain dia vertikal ke atas. Ya. Kalau bukan bidang datar, ya ambil garis singgungnya tentu ya. Di sini garis singgungnya itu ya dengan kata lain dia arah ke pusat. Ya, N-nya arah ke pusat. Oke. Yang pertama adalah arahnya tegak lurus bidang, tempat di mana bola itu berada. Dalam hal ini, di A dia akan sempurna ke atas, di B dia akan sempurna ke kiri, di C dia akan sempurna ke bawah. Ya, arahnya. Lalu besarnya bagaimana? Pertama dia tegak lurus bidang, besarnya adalah untuk Menetralisir, Pak. Oke, benar. Kalau bendanya diam, dia punya kecenderungan untuk menetralisir. Tetapi ingat, ini bendanya tidak diam. Si bola biru kita tuh tidak diam. Kita pengen supaya si bola biru kita itu melakukan GMB, bukan? Gerak melingkar, entah beraturan atau tidak, tapi gerak melingkar. Dan untuk gerak melingkar, harus ada AS, dan karena ada AS, harus ada FS. Betul nggak? Iya, Pak. Jadi dalam hal ini, si gaya normalnya itu bukan hanya sekedar menetralisir, tapi juga menyesuaikan diri sedemikian rupa sehingga FS-nya itu terpenuhi. Karena kita pengen gerak melingkar kita sustain, bertahan. Kalau gerak melingkarnya nggak terpenuhi, bubar. Ya. Nah, itu sebabnya saya pakai slide yang saya pakai dulu. Modal dari GMB atau gerak melingkar adalah bla 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 ya. Oke. Nah, kita lihat seandainya di titik A ini N-nya tepat sama dengan MG, apakah bola biru kita akan melakukan gerak melingkar? Ya atau tidak?
Tidak, Pak. Tidak. Tidak, Kenapa? Tidak. Kenapa? Karena tidak memenuhi gaya sentripetal tadi, Pak. Iya, karena modal untuk dia bergerak melingkar adalah adanya V, itu dipenuhi, masih ada vektor merahnya, laju, tapi juga ada AS. Di mana ada AS, ada FS. Sedangkan di titik A tadi kita bilang cuma ada W arah ke bawah dan N arah ke atas. Kalau begitu, supaya ada FS sentripetal, N-nya ini harus lebih besar dari yang tadi, yang tepat sama dengan W, atau lebih kecil? Lebih besar, Pak. Lebih besar. Ya. Jadi kalau dia tepat sama aja, masih tekor. Karena Fs-nya sama dengan 0, kan? Nah, supaya ada Fs-nya, maka N itu harus lebih besar dari W. Nah, kelebihannya si N itu, itulah yang memegang peranan sebagai Fs. Nah, karena sudah ada si Fs-nya sekarang, yaitu N dikurangi W, bukan? N dikurangi W itu sama dengan Fs, ada AS, maka barulah peluangnya dia bisa bergerak melingkar. Tentu ada syarat lagi yang harus dipenuhi, yaitu besarnya gaya sentripetal tersebut harus patuh pada rumus mv kuadrat per r, bukan? Oke, jadi betul, N yang paling besar adalah di sini. Bagaimana di titik B? W-nya arah ke bawah, N-nya tetap arah ke pusat. Jadi kira-kira N sama W berhubungan nggak dalam kasus di titik B? Halo? Tidak, Pak. Tidak, karena N dalam arah horizontal, dalam hal ini karena dia menuju pusat, W arah vertikal, tepat ke bawah. Jadi di titik B ini N sama sekali tidak ada sangkut paut dengan W. Ya, di sini dia ada sangkut pautnya, yaitu dia mencoba menetralisir W-nya dengan cara membuat arahnya ke atas sama panjang. Tapi itu nggak cukup. Karena kita pengen dia bergerak melingkar, harus ada Fs, maka N-nya menyesuaikan diri. Arahnya tegak lurus bidang garis singgungnya, dan besarnya menyesuaikan diri sedemikian sehingga dia memungkinkan dia untuk ber-GMB. Nah, modal untuk GMB adalah AS, salah satunya, perlu ada Fs, maka Fs tidak lain adalah gaya normalnya sedemikian rupa, sehingga setelah dikurangi W, masih ada lebihnya, masih ada batinya untuk berperan sebagai Fs, ya, sentripetal. Sebaliknya di B, karena mereka beda arah, tepat siku-siku 90, maka N sama sekali nggak ada urusan dengan W. Ya, bahasa Inggrisnya has nothing to do. Ya. Saya nggak ada urusan apa-apa dengan kamu. Gitu ya. Nah, si N-nya nggak ada urusan apa. Kalau begitu, kira-kira N-nya berapa di sini? N-nya sama dengan Fs saja, bukan? Iya, Pak. Ya, Pak. N-nya Fs, tapi besarnya beda dengan yang tadi. Yang di sini N-nya adalah sama dengan W ditambah Fs. Di sini karena W-nya tegak lurus, maka kontribusinya adalah 0, maka dia N sama dengan W. N sama dengan Fs saja. Dia bebas dari W. Ya. Bagaimana di titik C? Jelas N-nya dengan W-nya ini sama sekarang vertikal arahnya. Bukan hanya sama-sama vertikal, tapi sama-sama searah juga ke bawah. Kalau begitu, berapa N-nya di atas? Fs kurangi W bukan, Pak? Ya, jadi sebelum masuk ke matematik yang detailnya, saya bilang N-nya di atas ini adalah sedemikian rupa menyesuaikan diri, arahnya tegak lurus garis singgung di titik C, berarti ke pusatnya, tapi besarnya menyesuaikan diri sedemikian supaya gerak melingkarnya tetap survive. Karena itu saya bilang modal gerak melingkar adalah gaya sentripetal, bukan? Percepatan sentripetal, artinya si N-nya itu akan menyesuaikan diri sedemikian rupa sehingga Fs-nya
menghasilkan AS, dan AS-nya itu memenuhi V kuadrat per R, atau langsung aja. Fs-nya itu memenuhi persamaan atau persyaratan MV kuadrat per R. Oke? Nah, baik. Jadi kalau begitu, kemungkinan berapa N, keadaan N di sini? Dibandingkan di antara titik A dengan titik B, titik C, N-nya itu mana yang paling, kalau tadi sana yang paling besar, sekarang mana yang paling kecil? Yang C, Pak. Oke, pasti jawabnya yang C. Ya, yang A paling besar, yang B dia tepat sama dengan Fs atau sedemikian rupa sehingga Fs dipenuhi. Ya, dengan kata lain, N-nya sama dengan MV kuadrat per R di situ kan. Tergantung V di situnya berapa, VB ya, V di titik B. Nah, waktu di titik C, itu mungkin nggak N-nya sama dengan 0? Mungkin, Pak. Kapan itu terjadi? Kapan itu terjadi? Di titik C, N-nya ke bawah, W-nya ke bawah, ingat N besarnya masih bisa menyesuaikan diri, Fs-nya juga ke bawah. Ya. Jadi kalau si Fs ini ternyata sudah dipenuhi oleh si W, artinya W-nya sedemikian rupa besarnya sehingga pas di titik C, dia memenuhi persamaan MV kuadrat per R, kan R-nya diketahui, V-nya VC begitu ya. Seandainya ya, W-nya itu pas sedemikian rupa, sehingga dengan W saja, dia sudah memenuhi syarat MV kuadrat per R, dengan kata lain, Fs-nya dijabat oleh W saja. Maka N-nya otomatis 0. Kan dia menetralisir. Jadi yang saya bilang unsur menetralisirnya itu tetap ada sampai sekarang. N ini akan menyesuaikan diri, di sini dia besar, supaya ada Fs-nya, sigma Fy-nya tidak sama dengan 0, masih ada Fs supaya gerak melingkarnya bisa sustain. Di sini dia menyesuaikan diri supaya GMB-nya bisa gerak melingkarnya bisa sustain. Di sini juga sama, yaitu di sini dia memenuhi N-nya adalah MVB kuadrat per R. Di sini dia sedemikian rupa sehingga gaya sentripetalnya itu tetap ada. Nah, kalau kebetulan W-nya itu tepat sama, sudah memenuhi MVC kuadrat per R, maka si N ini memilih 0. Nah, pertanyaan saya, mungkin nggak? Atau kapan si W-nya itu, kapan si N-nya itu positif? Saat W lebih kecil dari Fs, Pak. Ya, kalau W-nya ini lebih kecil dari Fs, ya, kalau W-nya ini, jadi ada W sama dengan M V kuadrat per R, itu kan pas sama. Ya. Kalau dia lebih kecil panah sini artinya sentripetal yang dibutuhkan tuh lebih besar, maka disitulah N muncul supaya W ditambahkan dengan N menjadi tepat sama dengan Fs, supaya gerak melingkar kita tetap survive. Ya. Sekali dia sampai di C, pasti dia lewat seterusnya, berhasil ke sana. Ya. Jadi tidak mungkin sudah sampai C, terus jalan sedikit, terus jatuh. Itu nggak mungkin. Sekali, ya ada lagu sekali merdeka, tetap merdeka ya. Sekali survive di titik C, dia akan tetap survive. Ya. Oke. Nah, saya minta adik-adik membuat bagaimana situasi N di sini, N di titik A, N di titik B, dan N di titik C, supaya gerak melingkar kita ini survive. Ya. Tentu di sini ada syarat yang harus dipenuhi. Ya. Sederhananya kita anggap ini bebas gesekan ya, kalau ada gesekan ceritanya jadi repot. Nah, di sini adalah energi kinetik di sini
dengan energi kinetik di titik A sama atau tidak? Halo? Sama bukan, Pak? Sama, ya. Karena ini bidangnya datar, tidak ada gesekan licin, maka energi konstan di sini kekal, maka laju di sini pasti sama dengan laju di situ. Ya. Kalau begitu pertanyaannya adalah berapakah laju minimum di sini supaya bendanya bisa bergerak sempurna sampai di titik kanan ini. Artinya gerak melingkarnya tidak bubar, ya, tidak bubar. Kalau dia bubar, dia pasti bubarnya di belahan kanan ini. Bisa seperti ini, set sampai pertengahan sini turun lagi, atau sampai sebelum titik B turun lagi. Kalau begitu dia sampai titik B pasti dia lewat. Tapi kalau nggak cukup sampai atas, dia bubarnya di sini. Seperti yang kita lihat kemarin. Sampai sini bubarnya begitu. Sampai sini bubarnya begitu. Tidak lagi gerak melingkar. Tapi begitu dia sampai di C, itu dia pasti survive terus ke atas, ke bawah terus ke kanan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana berapa kecepatan minimum di sini atau berapakah energi kinetik di sini, sama saja itu ya. Karena setengah mv kuadrat kan adik-adik sudah tahu. Jadi mau ditanya energi kinetik atau kecepatan, nah itu juga ya, tinggal dikali setengah mv kuadrat jadi setengah mv kuadrat gitu. Berapakah laju minimum benda supaya dia bisa bertahan sampai C? Berapa? Untuk pas itu dipenuhi, berapakah NA, NB, dan NC? Oke? Nah, itu adalah soal untuk dipikirkan bersama dalam kelompok, bisa didiskusikan. Ya. Nah, terakhir adalah mirip dengan peristiwa tadi, tapi sekarang saya bukan punya rel dari jet coaster atau roller coaster, saya punyanya balok digantung pada tali. Lalu, saya punya peluru. Nah, tentu bedanya gambar ini dengan gambar tadi adalah di sini ada momentum. Karena ada tumbukan, bukan? Nah, saya bisa atur supaya tumbukannya itu lenting sempurna, lenting sebagian, atau tidak lenting. Ya. Kalau dia lenting sempurna, berarti dia mantul ke kiri, yang ini maunya ke kanan, tapi karena ada tali dia akan bergerak melingkar. Begitu, bukan? Nah, kalau dia bergerak melingkar, tentu ada titik A seperti tadi, titik B seperti tadi, titik C seperti tadi. Ya. Hanya saja sekarang tidak ada N. Kenapa nggak ada N? Karena itu digantung bebas. Tidak ada bidang. Ya, karena tidak ada bidang. Yang ini adanya tali digantung. Kira-kira apa yang saya tanyakan sekarang? Kalau tadi kan yang saya kejar N-nya kan, N di titik A, N di titik B, N di titik C, betul? Sekarang saya tanya, untuk gerak ini terjadi, apa yang saya gunakan, ya, besaran fisis apa yang saya gunakan sebagai pengganti dari N? Tegangan Tali. Betul, tegangan tali. Ya. Jadi, nanti adik-adik hitung. Supaya balok ini, ya baloknya anggap benda titik lah ya, tidak ada gesekan dengan udara, supaya balok ini sampai di titik C, dan kalau dia sampai di titik C, dia akan survive terus ke sini, dan terus akan berputar-putar terus. Tak berkesudahan. Ya. Pada prakteknya, pasti dia berkesudahan, karena ada gesekan dengan udara, bukan? Ya. Tapi abaikanlah udara, maka kalau dia cukup cepat, maka ketika dia menumbuk di A, bolanya mental sebagian, yang ini akan numbuk ke atas. Begitu dia sampai di C, dia akan terus ke bawah, akan terus selamat terus. Ya, kalau gesekannya 0, dia akan berputar terus-menerus. Nah, pertanyaan saya, nggak usah dibahas terus-menerusnya, cuma satu kali aja. Wah, kalau benda ini menumpuk benda A, pertanyaannya, berapakah VA supaya dia sampai di C? Itu kan persis sama dengan yang tadi. Ya. Tapi karena di sini ada tumbukan, saya boleh tambahkan. Kalau tumbukannya itu lenting sempurna, di sini ada MA, di sini ada M bola, MB ya. Berapakah kecepatan kecepatan B ini bola supaya ketika dia menumbuk balok, baloknya bisa sampai ke atas. Nah, sekali lagi yang ditanyakan adalah T.
di titik A, T di titik B, dan T di titik C. Ya. T di titik C itu ada kemungkinan 0. Kapan? Yaitu kalau mg-nya si balok ini sudah cukup pas-pasan untuk memenuhi sentripetal, mv kuadrat per R, maka tegangan talinya akan 0. Ya. Sama seperti tadi, tegangan talinya paling besar di mana? Di A. Iya, Pak. Di A, ya. Jadi kalau satu saat talinya ini putus, kira-kira paling besar kemungkinannya dia putus ketika baloknya ada di mana? Di A, Pak. Di A, ya. Mungkin nggak baloknya putusnya ketika dia ada di B atau di C? Mungkin, Pak. Dalam Di B. situasi apa? Dalam contoh kasusnya apa yang memenuhi itu? Kita pernah lihat gambarnya. Itu kalau di sini saya pasangi gunting atau cutter, ya. Kalau di sini saya pasang gunting atau di sini pasang gunting, ada kemungkinan ketika baloknya di sini, dia kena gunting putus. Nah, tapi seandainya tidak ada gunting dan cutter, dia lolos di A, dia tidak mungkin putus di B dan C. Kenapa? Karena T di sini seperti gaya normal tadi kita dapati lebih kecil. Dan tali itu kalau di sini dia tahan, pasti di sini dia tahan. Di sini dia tahan juga. Kalaupun dia tidak tahan, pasti tahannya di sini. Karena kan T-nya paling besar. Kalaupun dia putus, pasti di sini. Kalau dia tidak putus di sini, pasti dia tidak putus di situ. Dan pasti juga dia tidak akan putus di situ. Kecuali dia kebentur yang lain. Gunting, cutter, dan sebagainya benda yang tajam, ya putusnya karena tabrakan dengan benda yang tajam. Gitu. Dengan dirinya sendiri, ya hanya bisa putus ketika dia tegangan talinya paling besar. Ada yang namanya tegangan tali maksimum. Ya. Nah, kalau adik-adik naik lift misalnya, sebenarnya nyawa adik-adik dan teman-teman saruangan lift itu tergantung pada seutas kawat, bukan tali. Ya. Kawat baja, dan biasanya standar keamanan lift itu, kalau kan ada kapasitasnya kan, 750 kilo, sekian orang, begitu, atau sekian orang plus sekian kilo barang. Nah, itu adalah disesuaikan dengan kapasitas kabelnya. Nah, biasanya untuk standar keamanan, kalau kabelnya itu, kalau daya tampung lift itu, kotak besinya, orangnya dengan barangnya, sebut saja 1.500 kg misalnya gitu ya, maka daya tahan kabelnya itu paling tidak 4.500 kg. Itu patokan keamanannya, 30% kira-kira. Jadi kalau adik-adik melanggar batas, ya, bobot liftnya sendiri berapa, kotak bajanya itu, lalu ada yang bawa barang berapa orang, bobot keseluruhannya, nambahin 1 orang begitu ya. Kemungkinan liftnya masih bisa jalan, tidak putus. Tapi kalau ditambah terus, satu saat dia akan putus dan seisi lift luka semua begitu. Ya. Jadi kalau dibilang kapasitas lift itu sekian orang, ya, sebenarnya harusnya dipatuhi, ya, seyoknya dipatuhi. Lebih 1 orang itu mungkin masih bisa. Tapi biasanya kita nanya, kalau lebih 2 orang gimana Pak? Nah itu dosa ya. Dosa itu dosa kecil bagaimana, tambah besar sedikit dosanya gimana Pak? Masih boleh nggak? Masih diampuni nggak? Nah hati-hati ya, jangan bermain-main dengan dosa. Satu saat itu dia sampai pada daya tahan maksimumnya putus. Nah, untuk mencegah itu, maka lift itu dipasangi alarm kan ya. Kalau penumpangnya keberatan, jadi di tegangan talinya itu dipasangi 1 sensor. Kalau tegangnya melebihi nilai tertentu, sensor bunyi tet dan liftnya nggak mau jalan, nggak akan bergerak. Harus satu orang sukarela keluar begitu ya. Biasanya sopan santunnya yang paling belakang masuk ya tahu diri lah paling belakang keluar begitu. Karena kalau yang paling belakang masuk, mestinya yang bikin dia overload, yang bikin liftnya overload kan dia kan ya. Ya, tapi ada saja yang nggak mau tahu gitu. Pokoknya saya udah di dalam nggak mau keluar gitu ya. Nah itu kurang ajar namanya, tidak sopan ya. Oke, jadi kabel itu dibuat kapasitasnya kurang lebih 3 kali kapasitas yang diperlukan supaya risiko untuk dia putus itu kecil sekali. Bukan tidak ada, tapi kecil sekali. Ya.
Nah, itu sebabnya kalau tidak ada salahnya kalau mau naik lift berdoa juga ya, walaupun kabelnya sudah diperhitungkan sedemikian begitu. Pernah kejadian di Jakarta, ada satu lift yang baru diperbaiki, digunakan, baru diservis, gitu, jatuh. Saya lupa, apakah ada yang meninggal? Mungkin tidak, tapi cedera ya, pasti cedera itu. Nah, setelah diselidiki, ternyata ada satu ruas kabel yang diganti dan gantinya itu lebih kecil speknya dari yang ditetapkan. Ya. Dia hanya melihat spek kilogramnya, daya tahannya sekian kilogram cukup, tapi ternyata diameternya lebih kecil. Ya. Mungkin dari sisi angka ketahanannya masuk, tapi karena diameternya lebih kecil, maka klem-klem yang menjepit kabel itu agak longgar. Lalu terjadi lepas ya, slip begitu, liftnya jatuh. Ya. Jadi ya standar keamanan peralatan tuh harus dipelihara. Oke, itu penjelasan saya. Nah, sampai di sini, adik-adik, apakah ada pertanyaan? Jadi PR, bukan PR, tugas kelompok dibicarakan. Tidak usah hari ini konsentrasi untuk KBF saja. Tapi tolong, saling tolong-menolong dalam grup, bahas NABC dan juga TA, TBTC untuk kasus tadi. Ceritanya supaya VDA cukup tinggi untuk bendanya bisa sampai di atas. Hanya saja untuk yang soal pertama tidak ada tumbukan, jadi cukup pakai kecepatan bola di bidang datar. Untuk yang B ada tumbukan bola menumpuk balok, baloknya yang muter. Nah, koefisien restitusinya boleh adik-adik tentukan misalnya setengah begitu ya. Atau kalau paling mudah tentu kalau dia lenting sempurna. Oke, apakah ada pertanyaan? Pak, maaf Pak, untuk absen gimana ya Pak? Oke, saya belum hidupkan ya. Belum. Nanti saya hidupkan di 6-nya. Tadi saya itu karena komputernya baru saya reset, jadi agak. Oke, saya hidupkan sekarang aja supaya nggak lupa. Sekarang nih kita hari Jumatnya. Udah kok. Sebentar. Oh, sorry. Ini, oh salah. Sorry. Ini masih tanggal, ini saya salah klik. Harusnya yang hari Jumat. Kelasnya salah. Sekarang tuh hari Sabtu, hari Jumat, tanggal 1 Oktober. Oh, saya ngesetnya tanggal 30 September. Salah. Sudah ganti bulannya. Oke. Aktifkan. Sekarang saya ada sampai 10, kita sampai jam 8 sampai 10, saya buat sampai jam 12 ya. Oke, baik, terima kasih Pak. Oke, sudah bisa ya? Oke, sampai jam 12 adik-adik boleh absensinya. Baik, adik-adik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Nanti sore jangan lupa masuknya di kelas EduNext yang paralel, bukan kelas kita ya. Sudah baca pengumumannya kan ya dari Pak Hari? Tesnya itu adanya di kelas paralel. Saya kira mungkin waktu matematik juga begitu ya, kuisnya. Tidak Pak. Tematik pakai apa? Pakai Moodle Pak. Moodle. Oh, oke. Ya ini fisika mengikuti saran dari ITB menggunakan EduNext. Ya, sekali lagi kita berharap sih normal, itu sebabnya ada pretest kemarin begitu ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada masalah. Jangan lupa masuknya di kelas paralel. Katanya, kata orang dari Disbangdit, EduNext itu bisa sampai 100.000 pengguna. Ya. Tapi saya kira mereka agak lupa memperhitungkan bahwa kalau yang dihitung sebenarnya bukan terdaftarnya berapa, tapi waktu masuknya bareng berapa begitu ya. Jadi ada satu gedung kapasitasnya misalnya 100.000 orang, it's okay, artinya kursinya ada 100.000 orang. Tapi waktu dia keluar pintunya cuma satu, orang jalan di pintu kan ya. Jadi saran saya adik-adik adalah tolong waktu masuknya jangan ngejar-ngejar, ya kan mulainya jam 5 ya. Tolong sedikit lebih awal ya, jangan mepet. Ya, karena mepet kemungkinan udah berjejal di pintu begitu. Ya saya sih berharap ini berapa peserta kita, mungkin sekitar 3.500 ya orang.
mudah-mudahan bisa bertahan. Karena selama ini tesnya per kelas kan cuma puluhan orang ya. Mungkin dengan kelas lain ada yang kebetulan bareng, total nggak akanlah sampai 1000-an orang. Tapi kalau yang namanya kuis masuk bareng itu kan bisa 3.000 atau 4.000, hampir 4.000 orang masuk bareng. Apakah survive? Ya kita lihatlah nanti. Tetap tenang, kalau yang pasti adalah adik-adik tidak akan dirugikan. Kalau ternyata ada masalah pintu masuk dan sebagainya, ya pintu masuk virtual ya, internetnya gitu. Tapi memang saran saya adik-adik menggunakan internet cadangan ya. Saya sudah pakai IndiHome sekarang sejak Oktober tahun lalu. Sebelumnya saya pakai provider, saya selalu 2 punya. Ya, saya pakai waktu Tri sama Smartfren supaya kalau yang satu gagal masih ada yang lain. Sekarang saya pakai IndiHome cukup lebih stabil, tapi saya masih punya cadangan di Tri juga. Kalau terjadi sesuatu saya masih pindah ke Tri. Ya memang mau nggak mau keluar biaya ya. Ya, itu faktor keamanan. Karena kalau tiba-tiba IndiHome-nya mati, saya nggak bisa kuliah kan nggak lucu juga. Ya. Jadi saya beli paket untuk bisa gunakan bahan cadangan. Baik, adik-adik, terima kasih untuk kehadirannya. Selamat mempersiapkan diri menghadapi KBF, bekerja sebaik-baiknya, sendiri ya, tidak bekerja sama. Ya, Tuhan memberkati. Selamat mempersiapkan diri adik-adik. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Makasih. Selamat pagi. Pagi, Terima kasih Pak. banyak, Pak. Terima kasih banyak, Baik. Pak. Sehat selalu, Pak.